Halo, saya Sapra Tanjung dengan NIM 223303030652 dengan kelas 7 pagi C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi UTS yang sudah saya kerjakan dari beberapa soal yang diberikan dengan mata kuliah penjamin rekayasa perangkat lunak. Di sini saya memilih dengan studi kasus nomor 3 dengan judul sistem pembayaran kantin digital. Dengan pertama, dengan soal yang diminta oleh dosen, jelaskan aspek kualitas perangkat lunak apa saja yang paling kritis untuk studi kasus yang Anda pilih. Di sini saya memilih pertama ada keandalan reliability, kedua ada kinerja performance, ketiga ada keamanan atau security. Di sini saya sudah merangkum ada beberapa alasannya. Pertama, efisiensi kerja. Ini diterjemahkan menjadi kebutuhan spesifik agar waktu transaksi QR code harus berhasil kurang dari 1 detik. Memastikan tidak ada antrian panjang saat jam sibuk. Kedua, ada keamanan, meliputi perlindungan data sensitif siswa dan saldo melalui enkripsi yang kuat, serta memastikan integritas saldo, tidak ada pengurangan, ganda atau manipulasi. Lalu ada ketiga, ada kemudahan pengguna atau usability, mengharuskan desain antarmuka yang sederhana dan intuitif agar petugas kantin dan siswa dapat menggunakan tanpa pelatihan ekstensif. Kedua, di sini ada soalnya ya. Pilih salah satu model kualitas, misalnya ISO 25010, dan jelaskan bagaimana karakteristik model tersebut yang diterapkan pada sistem Anda. Tentu saja di sini saya memilih penerapan ISO 25010 agar tidak terlalu susah ya. Walaupun susah, tidak susah. Dengan ada beberapa alasannya. Pertama ada functional suitability, kedua ada performance efficiency, ketiga ada security, keempat ada compatibility, kelima ada usability, keenam ada reliability, ketujuh ada maintainability, kedelapan ada portability. Di sini saya juga merangkum beberapa inti yang ya kenapa alasannya saya memilih dari kedelapan itu dengan metode IOS 25010. Alasannya ISO. Pertama, alasan utama memilih ISO atau IEC 25010 adalah karena standar ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, terstruktur, dan diakui secara internasional untuk mengevaluasi kualitas produk perangkat lunak. Ya, bagi ada 2 poin ya. Poin pertama, holistik. Model ini tidak hanya fokus pada fungsi apa saja yang dilakukan, tetapi juga pada atribut non-fungsional kritis seperti kecepatan, keamanan, dan usability. Lalu di poin kedua ada relevansi. Karakteristik ISO 25010 secara langsung menjawab tantangan utama sistem pembayaran digital, yaitu kecepatan transaksi dan keamanan data finansial. Lalu kita kembali ke soal nomor 3, nomor 4 ya. Ini nomor 3. Jelaskan bagaimana proses penjamin kualitas diterapkan dalam tiap fase SDLC. Di sini saya penerapannya di sini saya membuatnya ada gambar juga ya. Ada requirement, desain, implementasi, pengujian, dan deployment. Di sini persyaratan atau requirement. Kedua ada desain, ketiga ada implementasi, keempat ada pengujian testing, kelima penyebaran deployment. Jadi intinya adalah proses ini memastikan kita membangun produk yang dapat dan tepat sesuai kebutuhan, dan membangun produk dengan cara yang benar sesuai standar teknis di setiap langkah pengembangan. Lalu di soal berikutnya, buat rencana SKA yang mencakup sasaran kualitas, strategi kontrol kualitas, standar pengembangan, prosedur audit, dan dokumentasi yang harus dibuat. Di sini saya sudah membuat rencana SKA-nya. Ya. Yang pertama ada komponen SKA, standar pengembangan development standar, prosedur audit, prosedur. Kedua ada standar kode dan tools, menggunakan standar IP4 dan Python jika digunakan, atau standar
bahasa pemrograman yang relevan menerapkan linting otomatis. Audit kode periodik, audit triwulanan oleh tim internal atau konsultan luar untuk memastikan kepatuhan standar dan mencari utang teknis technical debt. Yang ketiga ada pengelolaan versi menggunakan Git flow. Term-based development setiap rilis harus ditandai dengan tag dan disetujui. Audit konfigurasi memverifikasi hanya kode yang disetujui dan lulus pengujian yang dideploy ke lingkungan produksi. Keempat ada proses pengujian menggunakan metode test driven development. Untuk fungsi ini pengujian unit harus memiliki cakupan minimum 80%. Audit pengujian tinjauan formal terhadap laporan hasil load testing dan penetration testing untuk memverifikasi sasaran kualitas terpenuhi sebelum development. Lalu ada poin 5, keamanan, menerapkan praktik OWASP top 10 sebagai pedoman minimum keamanan web atau API menggunakan framework keamanan standar industri. Audit keamanan, audit scan kerentanan vulnerability scan terjadwal misalnya bulanan pada server dan kode yang berjalan di produksi. Keenam ada dokumentasi, semua dokumen harus disimpan dalam repositori terpusat dan memiliki pertinjauan dan penanda yang jelas. Audit dokumentasi, verifikasi bahwa semua dokumen kunci persyaratan desain penguncian adalah yang terbaru dan mencerminkan sistem yang ada. Lalu di sini yang pertama yang diminta. Lalu selanjutnya yang diminta adalah buat jelaskan langkah-langkah verifikasi validasi yang harus dilakukan menjamin bahwa sistem sesuai requirement dan bebas cacat utama. Ini saya memiliki diagram V, di sini ada requirement analysis. Lalu kembali ke sistem setting, lalu ada high level design, ada integration testing. Lalu ada low design, dia akan kembali ke unit testing, lalu semua akan mencakup menjadi satu, lalu dibuat dalam bentukan coding. Di sini saya ada beberapa summary, ada penjelasan yang saya berikan. Yang pertama, V-model verification validation menunjukkan bahwa setiap tahap perancangan di sisi kiri punya tahap pengujian dan di sisi kanan. Pada pertama, requirement analysis, sistem testing, kebutuhan awal diuji kembali pada akhir untuk memastikan sistem sesuai permintaan pengguna. Lalu ada high level design, integration testing. Desain arsitektur diuji dengan melihat apakah modul bekerja bersama tanpa error. Lalu ada low level design, ada unit testing. Desain detail diuji pada level fungsi kecil satu per satu. Lalu ada coding, berada di tengah sebagai proses membangun sistem desain tersebut. Oke, itu saja beberapa dari saya. Sedikit gagok, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya Saprel dengan NIM 2233 03030652. Terima kasih.